Mitsubishi Expander Exit warna hitam yang ada depan kita kali ini adalah mobil yang menurut saya spesial karena kenapa? Ini adalah salah satu mobil yang cukup banyak diminati pada saat awal-awal Mitsubishi Expander muncul, dan seperti yang kita tahu sekarang yang paling banyak dibeli adalah yang kasta Ultimate atau kasta Sport seperti yang ada di sana. Paling pertama adalah yang Ultimate lah, karena antara Ultimate dengan Sport harganya sekarang nggak jauh beda. Dari sisi depan, ini adalah kasta ketiga dari atas lah ya. Kalau dari sisi varian, tapi menurut saya tetap oke juga, karena kalau kita lihat di bagian depannya, ini lampunya juga udah pakai Progia atau udah pakai proyektor, jadi kelihatan keren. 3 proyektor di bagian depannya, lalu kemudian di atas positioning lampnya masih tetap sama dengan lampu sen yang ada di bagian dalam sini. Dan kalau kita lihat secara detail, ini agak putih-putih gitu ya. Hanya sekedar LED DRL atau positioning lamp. Kalau ini dibikin jadi lampu sen juga, jadi ala-ala kamuflase juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak jadi lampu sen, dia tetap jadi positioning lamp. Dan kalau kita lihat lekukan dynamic shield-nya, memang Expander itu jadi kelihatan lebih mancung ya, lebih lonjong ke depan ya. Karena kalau kita lihat garis dynamic shield-nya ini ada tarikan, lalu kemudian sikunya ke arah situ, lalu kemudian potongan tajam atau sudut tajam di situ turun ke bawah lagi. Nah, di bagian bawah untuk yang Exit ini, bagian front undergarnish yang ada di bawah dibuat dengan warna hitam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah untuk siapa sih target market daripada Mitsubishi Expander Exit ini? Menurut saya adalah ini ya. Ini adalah line up yang cocok buat kalian yang menyukai responsibility sebuah kendaraan dengan transmisi manual, dengan ketangguhannya, dengan keiritannya, karena dikenal irit tapi tergantung cara kalian berkendara ya. Sekalipun ini manual, kalau kalian hantem terus gigi satu mulai dari kecepatan 0 sampai 100 ya pasti jebol-jebol juga bahan bakarnya kalian, bos. Menurut saya kayak gitu. Lalu kemudian Expander Exit itu memang dari sisi harga dia tidak terlalu mahal ya, nggak menyentuh angka 300, 270 sekian, apalagi ini adalah tipe Exit yang paling murah. Nah, kalau kita lihat velgnya, dia pakai velg yang masih single tone, sama seperti yang edisi sebelumnya. Bahkan sekarang Sport edisi sebelumnya itu dual tone ya. Bahkan sekarang yang Sport itu bahkan jadi single tone juga kayak gini. Ini yang menjadi keluhan beberapa orang yang selama ini pencinta Mitsubishi Expander. Tapi menurut saya ini hanya satu dari sekian banyak kelebihan, satu keluhan dari sekian banyak kelebihan yang menurut saya ada di Mitsubishi Expander, utamanya kestabilannya dan kenyamanan berkendara. Dan mobil ini udah pakai velg dengan ring 16, jadi ini cukup besar ya untuk ring velgnya. Dan tapi kalau misalkan kalian mau extend, itu bisa di extend jadi ring 18 bahkan, tergantung kalian, tinggal beliin velg aftermarket. Untuk yang Exit ini juga udah kelihatan keren. Jadi sebenarnya untuk bagian eksterior si Exit ini udah maksimal lah menurut saya ya. Dengan lampu sen yang ditaruh di spion kayak gini, ini membuat mobil ini jadi kelihatan mewah juga, nggak ditaruh di fender. Dan kalau kita lihat dari samping bahkan kelihatan jelas dari sini. Lalu kemudian untuk handle pintunya karena ini adalah kasta yang murah dari Expander Exit ya, dia belum ada smart key keyless-nya ya, belum ada tombol lock unlock. Di sini hanya ada remote dengan anakan kunci biasa. Dan menurut saya ini yang paling garang daripada Mitsubishi Expander usaha utama yang transmisi manual, karena nggak ada warna-warna lain selain warna hitam yang ada di bagian mobil ini. Ini ada Expander yang Ultimate. Kalau kita lihat yang Sport itu bagian front undergarnish dengan rearnya tuh warna kayak gitu, ala-ala warna gunmetal gitu. Tapi kalau ini dibikin warna black semua untuk front undergarnish-nya, rear undergarnish yang ada di belakang, side skirt-nya itu dibuat dengan warna black glossy. Jadi itu memang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih garang. Dan untuk bagian luarnya juga sama seperti spesifikasi yang ada di Mitsubishi Expander Sport dan Expander Ultimate. Nah, ini ada reflektornya, dia modelnya yang vertikal, nggak lagi yang horizontal, mirip dengan reflektor yang pakai di Expander Cross yang persis ada di samping saya. Ini adalah Expander Cross yang premium punya, ada tulisan Expander Cross-nya di sini. Tapi kalau kalian mau si Expander X ini ditambahin hood emblem juga, tenang bosku, aksesorisnya ada dan itu bebas untuk kalian beli. Nah, di bagian belakang dia nggak ada defoggernya ya, jadi kalau berembun ya itu agak resiko dikit sih sebenarnya ya. So far itu yang kurang dengan harga 271 jutaan. Lalu kemudian di sini ada kaca film yang udah pakai kaca film ICU. Lalu kemudian untuk T-shape lampunya dia udah pakai yang sama dengan yang ada di Sport dengan Ultimate juga. Untuk lampu sennya masih pakai bohlam, untuk lampu mundurnya udah pakai LED. Dan di bawah ada tulisan Exit. Dan untuk yang Exit manual ini dia udah pakai sensor parkir, tapi nggak ada kamera mundurnya.
Oke, cuman ada sensor parkir, menurut saya so far oke lah ya. Untuk kalian yang udah pro bawa mobil, nggak ada sensor parkir plus nggak ada kamera mundur pun, itu bisa. Apalagi udah dilengkapi dengan sensor parkir, itu udah sangat membantu. Menurut saya sangat membantu udah. High mount soft lamp, shark fin antena, dan di belakang sini ada wiper. Yang dia frame-nya bukan yang besi ya, frame-nya plastik, jadi nggak begitu menyiksa bagian kaca. Dan untuk pintu bagasinya dia udah model tombol ya, bukan lagi yang model tuas. Nah, untuk bagian dalam interiornya warna abu-abu bagian atas, lalu kemudian bagian bawah warna hitam. Ya, ini yang menjadi hal yang cukup primadona di mobil-mobil selama ini. Itu mobil-mobil yang warna hitam bagian interiornya, khususnya bagian joknya dan trim pintunya. Karena kenapa? Itu adalah bagian yang gampang kotor. Bagian atas sih nggak begitu gampang kotor, jadi nggak apa-apa lah warna. Tapi kalau misalkan anggaplah ada di Mitsubishi Expander, anggaplah yang Expander Sport dibikin full black, bahkan untuk bagian atasnya jadi hitam. Wow, itu menurut saya akan jadi Expander yang paling unik yang ada di seluruh line up-nya. Dan di bagian bawah sini ada tempat buat naruh buku atau kitab-kitabnya. Bahkan di bawah sini ada spare tire ya, ada buat turunkan spare tire-nya. Ada kompartemen 3 sekat, bahkan 5 ya, masing-masing kiri kanan 1. Lalu kemudian ada toolkit yang penyimpanannya sangat rapih di bagian belakang sini. Menjadi hal yang menarik juga yang ada di Mitsubishi Expander ini, karena hal-hal yang kayak gituan tuh disimpan rapih, nggak sembrono, nggak sembarangan disimpannya. Lalu kemudian di situ ada tempat buat naruh handphone, lalu kemudian ada cup holder di bagian bawah situ. Bahkan di sebelah kanan juga sama, ada cup holder dengan tempat buat naruh handphone. Lalu kemudian di bagian bawah sini, di sini ya ada tali. Ini bisa buat recline ya, dia bukan yang model tuas dijungkil kayak yang ada di baris kedua Pajero Sport. Di model tali kayak gini, tinggal ditarik. Ini gampangnya tinggal jatuhin ke depan. Dan kalau kita mau diriin lagi, ya anggaplah jatuh kayak gitu, di sini ada tali lagi bos. Ini ada tali, tinggal ini yang ditarik. Jadi kita nggak perlu pindah ke baris yang ada di depan sana, membuka pintu untuk sekedar recline atau sekedar merebahkan atau meratakan tempat penyimpanan barangnya. Itu yang menarik daripada mobil ini. Dan ini joknya si Mitsubishi Expander tuh terkenal empuk dan nyaman buat didudukin karena materialnya cukup tebal. Terus di bagian belakang sini udah ada slot charging atau power outlet yang bisa dipasangin converter untuk kita charging handphone di situ tanpa rebutan dengan yang ada di depan gitu kan. Jadi masing-masing udah dapat bagian lah intinya untuk charger device-nya atau charger handphonenya. Terus di bagian dalam, di baris kedua, ini sebenarnya kita sekedar merefresh saja karena sebelumnya udah pernah kita bahas mobil yang ini, Expander Exit. Ini kita mengupdate informasinya karena video kita sebelumnya pastinya udah tenggelam gitu. Sorry batuk. Ini materialnya plastik tapi dia aksennya aksen kulit kayak gitu. Tetap kelihatan mewah ya, dan ini masih sama dengan trim pintu Expander sebelumnya. Karena Expander Sport dengan Ultimate di sini trimnya udah pakai material kulit. Ada yang warna beige, ada yang warna coklat. Untuk yang sport warna coklat. Lalu kemudian sama konfigurasinya, ada cup holder atau bottle holder di bagian bawah. Lalu kemudian ada buat naruh handphone di bagian atas sekaligus hand grip pada saat kita tutup. Dan ini joknya itu sama seperti material jok yang ada di sport juga. Ya lebih lembut. Ya sama sih ya. Sama sih menurut saya sama ini. Dan ini empuknya sama juga. Dan ini legroomnya. Memang Expander itu terkenal dengan akomodasi dan kenyamanannya. Nah, kenyamanan termasuk joknya yang empuk, lalu kemudian tempat kaki kita yang bisa menyelip masuk ke dalam jok driver yang ada di depan, lalu kemudian sisi safety-nya juga lengkap, udah pakai seat belt 3 titik semua, lalu kemudian di sini headrest. Oke, di tengah nggak ada headrest. Biasanya untuk orang yang ukuran postur tubuhnya nggak begitu besar ya, itu aman duduk di situ. Dan ini joknya dia pakai yang one touch tumble, jadi untuk akses kita menuju ke jok yang ada di paling belakang itu sangat mudah dan sangat gampang. Bahkan kalau kita mau ngerasa jadi bos, ya duduk aja di belakang. Andaikan di belakang ini bisa sliding, bisa maju mundur, ya tinggal ini nggak dipakai gitu kan, dilipat kayak gini terus kayak kita bisa selonjoran di sini, itu nyaman banget. Tapi sayangnya belum sliding. Tapi kalau misalkan kalian mau ininya diganti joknya, kalian mau pakai jok yang mewah, itu banyak tuh, bahkan di YouTube channelnya Rifat Sungkar, Expander Sport dan Expander Ultimate-nya udah diganti jok dengan jok yang mewah. Ya tergantung kalian mau ganti yang kayak gimana, tapi nggak bisa langsung dapat kayak gitu pas awal beli ya, mesti beli versi standarnya dulu, baru di upgrade sendiri oleh kalian. Di bagian depan
Untuk bagian depan sama, trim pintunya masih menggunakan trim pintu lama daripada Mitsubishi Expander. Nggak ada yang beda trim pintunya. Lalu kemudian, oh bunyi apa ada ini? Nah itu kok ada bunyi kalau misalkan kunci yang dicolokin ya, padahal udah ketutup semua pintunya. Kita matiin dulu yang ini. Lampu bacanya ada di belakang. Nah terus di sini ya sama ada bottle holder, ada 3 ya buat naruh botol. Lalu kemudian di atas ini ada grip buat naruh koin juga bisa. Udah pakai power window, bahkan untuk drivernya udah auto bosku untuk yang exit ini. Dan ini adalah exit yang transmisi manual, bahkan dia udah pakai high adjuster lah. Di bawahnya ini tinggal ada GLS. Kalau nggak salah GLS-nya ada manual, ada matic juga kalau nggak salah. Lalu kemudian ada sudut buat recline, kita cabut aja, ini berisik. Dan untuk kuncinya dia udah pakai remote kayak gini. Ada tombol lock unlocknya, tapi masih kunci biasa, itu kayak mirip kuncinya Mirage yang lama gitu. Nah terus ada sliding, dan ini joknya juga terkenal empuk dan nyaman buat didudukin bosku. Ini adalah beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Expander yang nggak ada di yang lainnya tuh. Dari sisi material, Expander terkesan mewah dan kelihatan mewah. Dan memang materialnya lebih mewah ya. Di sini ada pengaturan spionnya, udah bisa retract juga. Lalu kemudian ada auto start stop engine pada saat kondisi lampu merah kita mau lebih irit, ini bisa di on off kan. Stability control juga bisa di on off kan. Oke, setirnya belum dibalut dengan kulit, tapi lumayan empuk juga. Masih menggunakan material setir yang lama, mirip yang ada di Outlander atau Mirage ya, common parts dari Expander sebelumnya lah ya. Lalu kemudian untuk dashboardnya masih sama dengan dashboard Mitsubishi Expander yang sebelumnya, nggak berubah, nggak diganti dengan dashboard Mitsubishi Expander edisi terbaru, tapi so far oke. Lalu kemudian untuk parking brake-nya dia mechanical, jadi ini tuh gurih ya. Kalau misalkan parking brake-nya masih pakai kabel atau masih pakai tali kayak itu, dengernya gurih, kerak. Nah, untuk transmisinya 5 percepatan plus 1 gigi mundur, dan untuk gigi mundurnya ini mesti ditarik ke atas ya. Buat kalian yang punya Mitsubishi Expander atau mau pakai Mitsubishi Expander, nggak tahu ini kok gigi 1 maju terus ya, gigi mundur maju terus ya. Ya itu bukan gigi mundur, itu gigi 1. Ini mesti ditarik dulu, baru kiri, depan, baru gigi mundur tuh namanya. Ya tutorial singkat. Terus di sini ada console box, bukan armrest ya, hanya console box karena nggak ada buat sandaran tangannya. Itu terlalu rendah kalau misalkan dijadiin sandaran tangan. Tapi kalau kalian mau pasangin console box sekaligus armrest juga bisa. Terus di sini ada cup holder 2, dan untuk AC-nya saya lebih suka AC dengan model kayak gini karena bisa dioperasikan sambil mengemudi dengan mudah. Head unitnya udah pakai yang touchscreen, lalu kemudian di bawah ada power outlet, ada tempat buat naruh handphone, tempat buat naruh koin-koin di bagian samping sini, dan ada blower AC ada 2, 3, 4 bahkan di kiri kanan. Termasuk di situ ada buat tempat naruh handphone dan console box yang ada di bawah yang ukurannya juga cukup besar bosku. Well, menurut saya menarik ya Mitsubishi Expander Exit ini, apalagi yang manual ya, karena saya salah satu pengguna mobil manual dan memang responsibility mobil manual itu jauh lebih enak ketimbang mobil-mobil yang matic. Kalau kita tanya responsibility-nya ya, tapi kalau ditanya soal kenyamanan, memang apalagi dalam kota lebih nyaman pakai yang matic. Semua balik ke selera, tergantung kalian yang mau membeli mobil.